Podcast Tibo. Podcast dari Kabur. Halo, gue dari Woktifam. Kali ini WTF bakal ngadirin nih program baru dari Podcast Tifam atau Podcast dari Kebun. Ini dia, Podcast dari Kebun kami persembahkan. Oke, setelah cukup sekian lama kita bertapa bareng gitu, juga moksa bersama, sekarang WTF ini hadir lagi dengan program baru dari Podcast Tifam yang sebelumnya, juga menghadirkan pembahasan lebih mendalam dari program Talk Tifam yang bakal nanti diupload di YouTube kayak gitu teman-teman. Nah, program baru ini kita ngobrolin seputar environment ethic bersama narasumber yang memang bergerak di dalam ranah pengetahuan ekologis secara sustainable kayak gitu. Dan hari ini gua ada di Kebun Merdesa. First time sih gua datang ke sini, ini tempat bener-bener gua kayak ngerasa kesan pertama gitu ya. Ini tuh lebih kayak kesannya ada pendalaman nilai gitu, lebih kayak ideologis gitu tempatnya di sini. Dan juga gua di sini udah diterima secara baik nih oleh pendirinya langsung dari Kebun Merdesa. Nah, di sini kita ada Bapak Dr. Sofyan kayak gitu selaku Dekan Fakultas Ekologi siapa ya? Ekologi Oh ya, ekologi manusia. manusia, juga sebagai penggagas sekolah pemerintah desa dan juga sekolah vokasi gratis. Selain itu, Bapak Sofyan ini banyak melakukan inovasi lewat penelitian yang tertuang dalam teori data presisi desa. Oke, Kayak gitu ya metodenya. Selebihnya aku sih mau nanya-nanya dulu sih soal Kebun Merdesa ini sih, Pak. Oke, Kayak gitu. boleh ya. Silakan. Lewat latar belakangnya kayak gimana proses sebelum pembangunannya, apa nih proses yang dilewatinya gitu sampai adanya nih Kebun Boleh. Merdesa ini. Iya. Kayak gitu sih, Pak. Baik, Kebun Merdesa ini adalah mimpi, ya. Mimpi sewaktu saya seperti Anda semua ketika mahasiswa, saya kepikir bahwa kalau saya suatu waktu menjadi seorang dosen, maka saya harus punya arena, wadah tempat di mana mahasiswa, kemudian dosen, orang desa, orang kota berkumpul. Ya, itu dulu sewaktu saya menjadi mahasiswa, kemudian kepingin, ya ketika saya menjadi dosen ada tempat itu. Ya, kurang lebih sekitar 2-3 tahun ya setelah saya diangkat jadi dosen, kenyataan itu mewujud. Oke. Kegiatan itu mewujud, kemudian saya memperoleh lahan ini dekat IPB punya, depan IPB ya, pas. Kemudian saya pikir-pikir ini harus dimanfaatkan nih, diwujudkan mimpi itu. Dan istri mendukung pada saat itu. Dan alhamdulillah ya ada warga yang kepingin tanahnya dialihkan kepemilikannya. Udah kami peroleh tanah tersebut, kemudian sempat juga tidak terurus ya karena pada saat itu aktivitas internal kampus, kemudian juga dengan sumber daya yang masih minim, akibatnya kemudian tertunda. Tapi ini dimanfaatkan oleh masyarakat, kita persilahkan masyarakat pakai. Pada saat tahun 2020, ketika COVID pertama melanda Indonesia, ini harus ada action yang kita lakukan. Ketimbang kemudian kampus sunyi, kegiatan belajar mengajar melalui online, ya sudah saya berpikir bahwa ini harus diwujudkan. Cepat atau lambat, tuntutannya segera harus dilakukan. Ini adalah momentum mungkin. Karena pikir hemat saya, COVID ini adalah momentum yang tepat sebenarnya untuk melakukan recovery pemikiran, recovery gagasan, recovery pengetahuan dan sebagainya. Akhirnya kemudian terjadi, kami buatlah kemudian Kebun Merdesa ini, saya kumpulkan kemudian para sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, ya juga ada selecting saya, kumpul, ayo kita jangan kemudian terjebak dengan wabah COVID ini. Kita harus berkreatif, ya berkreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang kemudian nanti COVID ini pasti hilang kan. Nah setelah kemudian dia hilang, ini harus berjalan terus menerus. Dan mimpi itu yang kemudian saya pikir disahuti oleh sahabat-sahabat saya, ya dengan gagasannya sederhana, bahwa kita butuh pendidikan alternatif. Oke.
pendidikan alternatif itu harus lahir dari intelektual kolektif, dari ragam latar belakang, siapapun. Apakah dia kemudian pendidikannya S1, diploma, S2, S3, tetapi punya visi yang sama, ayo kita gabung. Dan ini harus punya kemanfaatan. Untuk itu kami berpikir bahwa yang menjadi problematika hari ini, yaitu problematika tentang akses pendidikan. Tidak semua orang bisa memperoleh akses pendidikan yang baik. Kemudian kedua, saya berpikir juga bahwa kalau kita ingin membangun Indonesia, kebetulan background saya adalah seorang sosiolog pedesaan, maka kita harus mulai dari desa. Ya, di sisi lain kemudian ada pengangguran 2 digit persen yang kemudian notabene adalah pemuda-pemudi desa yang menurut ya teorinya dan menurut faktanya juga sebenarnya adalah 20 tahun ke depan ketika Indonesia emas, maka usia produktif ya itu akan banyak ya. Jadi kalau piramida penduduk kita adalah sekarang seperti begini, nah nanti ini modelnya begini. Nah, piramida itu kemudian angka usia produktif yang banyak. Pertanyaannya mau diapakan angka usia produktif ini kalau saja suatu waktu di 20 tahun Indonesia ke depan, tepatnya 2045 Indonesia emas, ini kemudian tidak digodok dengan awal. Ya, tidak digodok sedini mungkin sehingga mereka mampu untuk mengaktualisasikan ya gagasan-gagasan mereka, praktek-praktek mereka. Nah, disitulah kemudian saya pikir ayo kita bismillah buat learning center. Ya. Jadi ke depan ya kami dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya ingin mengharapkan bahwa learning center Kebun Perdesa ini bisa menghiasi ya sesuatu pendidikan alternatif bagi para pemuda-pemudi desa agar mereka back to rural. Karena desa ya itu terbukti dari sekian banyak krisis yang dihadapi, pertumbuhan ekonomi yang naik. Ya, mengapa? Karena desa penghasil pangan. Siapa yang tidak bisa hari ini tidak makan? Semuanya makan. Semuanya butuh Iya. makan. Dan estimasi financial flow-nya, uang perputaran yang di desa, itu cukup banyak itu. Iya, betul. Sekitar 4-5 miliar untuk desa-desa Jawa. Desa-desa luar Jawa ya bisa ada yang 300, ada yang 700, ada 1 miliar, ada yang 2 miliar. Dan ini sangat potensial. Nah, untuk itu kita mulai dari pendidikan. Nah, makanya Kebun Perdesa memberikan sumbangsi terkait dengan tadi pendidikan alternatif bagi pemuda-pemudi desa. Nah, ada yang bertanya juga kadang-kadang, apa sih artinya merdesa? Iya, benar. Nah, ada yang mengatakan merdeka di desa. Nah, Merdeka ya nggak apa-apa. Itu oke aja, nggak jadi masalah. Tapi sebenarnya merdesa itu adalah kita ingin membalikkan bahwa ilmu itu kalau tidak adab, ya adaban itu menjadi penting. Jadi merdesa itu bahasa Sanskerta yang artinya santun, sopan, ya kemudian arif, ya. Nah sehingga nilai-nilai itu harus ditumbuhkan dan insya Allah saya yakin ketika nilai-nilai tumbuh ya di dalam jiwa pemuda-pemudi kita, maka insya Allah 20 tahun ke depan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kemudian diperhitungkan dalam kancah internasional. Oke. Berawal dari mimpi, Berawal dari mimpi, betul. terus berbicara soal gagasan Yes. sampai lahir pikiran-pikiran besar kayak gitu ya, Pak. Ya. Oke, berarti memang Kebun Merdesa ini memang dikonsepkan untuk learning center. Ya, learning center. Kayak gitu. Ya, learning center. Learning center. Jadi pemuda nanti untuk datang ke pendidikan. sini belajar untuk bertani, kita siapkan. Oke, Gratis mereka. gratis. Iya, selama dia mau mendedikasikan ya tenaga dan pikiran untuk kemajuan desa. Oke, pendidikan alternatif buat teman-teman tuh. Ya. Boleh banget kalau misalkan ada yang mau belajar berkebun ke sini Ya. gitu lewat pendidikan alternatif yang disediakan oleh Kebun Merdesa, boleh banget silahkan datang ke sini. Kayak gitu. Terus ini sih Pak, aku tertarik dengan gagasan dan inisiatif Bapak mengenai sekolahan untuk pemerintahan desa yang tadi. Itu kayak gitu, ya. sekolah pemerintahan desa dan sekolah vokasi kayak gitu. Iya, sebenarnya gagasan-gagasan yang saya ambil ini gagasan-gagasan yang lahir dari kontemplasi panjang sebagai seorang akademik ya, akademis ya, yang kemudian melihat basis dan fondasi Indonesia itu adalah desa. Ya, tadi saya sebutkan bagaimana Kebun Perdesa ini adalah sesuatu yang kita dedikasikan untuk pendidikan alternatif. Tetapi ingat bahwa pendidikan alternatif itu bisa kemudian sempurna dan paripurna berjalan kalau didukung dengan kebijakan, didukung oleh
pihak-pihak yang penentu bagaimana arah perkembangan desa ke depan. Siapa mereka? Pemerintah desa. Ya. Nah, pemerintah desa sejauh ini yang saya pahami, saya sudah pergi ribuan desa lah, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian seluruh pulau saya sudah kunjungi. Hampir seluruh kabupaten, provinsi juga saya sudah datangi. Saya sudah masuk ke desa-desanya, ribuan lah. Oke. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya ketika kita coba untuk melihat mengapa kemudian desa pergerakannya tidak secara revolutif yang kita bayangkan. Oke. Padahal dana desa sudah ada, undang-undang desa sudah ada, kemudian sumber daya desa juga sudah sangat luar biasa sekali. Mengapa kemudian itu stagnan? Atau kemudian kalaupun dia terjadi perubahan evolusi gayanya, lambat sekali. Nah, itu karena ya belum terjadinya kolaborasi multi pihak ya yang terjadi di antara berbagai macam pemangku kepentingan. Karena membangun desa ini kan tidak hanya sekedar harus diharapkan pada warga. Iya, betul. Itu adalah pemerintah. Iya. Nah, pemerintah ya ini sebenarnya punya potensi besar. Pemerintah desa punya potensi besar untuk membaca peluang ekonominya, peluang sosialnya, pemberdayaan sosialnya, peluang kemudian pemberdayaan capacity building untuk masyarakatnya dalam rangka mendorong tadi penguatan ekonomi. Itu sangat potensial. Cuma disayangkan ya mereka tidak mampu membaca dengan baik. Tadi saya katakan, bayangkan kalau kita mampu memenuhi kebutuhan ya desa 3-4 M, desa-desa Jawa. Ya, kebutuhan 3-4 M untuk memenuhi kebutuhan pangan saya itu sangat luar biasa sekali. Nah, kenyataannya hari ini tidak terjadi. Mengapa? Karena tadi membaca potensi desa itu sangat minim pemerintah desa. Tata kelola desa mau diarahkan kemana juga masih punya keterbatasan. Dalam konteks itulah kemudian saya menganggap bahwa ini harus ada perubahan mindset. Cara pandang bagi pemerintah desa untuk bagaimana melihat desa itu sebagai pintu ya dedikasi mereka, sekaligus pintu contoh dan pintu untuk mendorong perubahan Indonesia ke depan. Nah, kita aturlah kemudian tata kelolanya itu. Mindsetnya kita atur, praktikalnya kita atur. Melalui apa? Melalui pengetahuan. Melalui pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ya yang menjadi penting harus dibekali oleh para aparat desa. Nah, untuk itu saya bilang sama teman-teman, mau tidak mau, cepat atau lambat, ya, maka pengetahuan tentang bagaimana cara mengurus desa yang baik, good governance ya di tingkat desa, kemudian bagaimana mereka bisa meningkatkan daya beli melalui potensi ekonomi yang dimiliki desa, itu harus dilakukan. Nah, sehingga kami susun kurikulumnya, kemudian kita buat contohnya, dan alhamdulillah sampai hari ini kemudian banyak pemerintah desa mau kemudian bekerjasama dengan IPB. Sebagai case sekarang yang sekarang continue sudah 3 angkatan adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Kita sudah meluluskan sudah ratusan aparat desa, baik itu kepala desa maupun sekretaris dan para kaur-kaur desa untuk sekolah di IPB. Begitu, Mas. Kalau misalkan lebih mendetailnya itu metode pengajarannya itu kayak gimana sih, Pak? Karena kan ini lebih formal gitu ya. Beda sama yang kayak tadi di Kebun Bardesa ini kan ini pendidikan alternatif kayak gitu. Jadi kalau sekolah pemerintah desa ini kita pakai sebenarnya gagasannya bagaimana mereka itu mengetahui dan ikut serta ya dan merasakan bagaimana proses pembelajaran dalam kampus. Nah, tidak lama, hanya 6 bulan mereka kemudian kita berikan pengetahuan 3 bulan berikutnya mereka praktek dan mereka kemudian melaporkan hasil praktek mereka di desa masing-masing. Jadi mereka kita berikan mata kuliah. Mata kuliahnya itu sebenarnya terkait dengan tata kelola desa. Mulai dari bagaimana data menjadi penting ya. Data yang akurat presisi menjadi penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua bagaimana mereka mengenal isu-isu strategis yang kemudian ada di desa dan itu tidak lepas dari isu regional, isu nasional maupun isu internasional. Kemudian kita berikan juga mereka pengetahuan tentang spasial, bagaimana membaca lanskap desa dengan baik dan utuh. Kemudian juga kita berikan mereka pengetahuan tentang manajemen, ya, bagaimana mengelola
organisasi dengan baik dan tepat, dan juga bagaimana pengetahuan tentang mengatasi isu-isu kekinian Oke. terkait dengan kemiskinan ekstrim, bagaimana mendefinisikan kemiskinan, siapa miskin di antara mereka. Kemudian kedua tentang stunting juga kita berikan, tentang juga potensi-potensi alam yang dimiliki oleh desa yang bisa kemudian menjadi bagian penting di dalam merespon ya permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh kasus misalnya tidak perlu kita sanksi bahwa obat-obat herbal itu kan banyak di desa. Iya. Nah ini kemudian bagaimana pengelolaannya kita ajarkan juga. Jadi komprehensif lah. Cuman perbedaannya dengan sekolah biasa, ya sekolah biasa kan teoretikalnya banyak. Kalau di reguler teoretikalnya banyak. Kalau di vokasi praktiknya banyak. Ini kita seimbangkan. Mereka dapatkan materi 3 bulan berikutnya mereka praktek. Jadi paling tidak sebenarnya mereka mendapatkan ilmu yang dipelajari oleh teman-teman kita yang S1, S2, S3 yang terus kita blending menjadi informasi yang kemudian bisa dengan utuh diperoleh oleh orang desa atau para desa. Oke, udah sangat-sangat Jelas ya? jelas banget. Paling sama ini sih Pak, ketika kita juga berbicara soal metode Ya. pengajaran kayak gitu, apalagi ketika kita hari ini dengan apa namanya ide gagasan tadi soal sekolah pemerintah desa Ya. kayak gitu. Terus kita hadapkan dengan isu-isu sekarang yang lagi berkembang soal UKT mahal kayak gitu. Oh iya. Terus kayak komersialisasi dari pihak universitas kayak gitu. Nah itu gimana sih Pak tanggapan dari pihak kampus kayak gitu atau dari mahasiswa itu sendiri maupun dari masyarakatnya yang daftar kayak gitu? Kalau itu enggak, kita sama sekali tidak memberlakukan seperti peraturan yang ada di umumnya. Iya. Karena itu ada konsensus tertulis di antara user pengguna apa namanya inovasi kami tentang sekolah pemerintahan desa dengan IPB-nya atau FEMA selaku penyelenggara. Ya konsensus itu tertuang dalam surat kesepakatan kerja ya, surat kesepakatan pekerjaan dimulai, kita mulai dari situ dan yang lebih utuhnya sebenarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah kebutuhan contohnya kasus misalnya, mereka kan weekend sekolahnya, Jumat dan Sabtu, mengambil di akhir pekan. Mengapa kita ambilkan di weekend? Karena kita tahu bahwa aparat desa itu kan bekerja dari Senin sampai Kamis ya. Jumat mereka masuk pagi ya, setelah pagi datang, kemudian Jumatan bersama, kemudian setelah itu mereka masuk ke kelas masing-masing. Dan tentunya setelah itu mereka kemudian bersama-sama makan siang, ada snack, sesuai kebutuhan aja. Jadi tidak murah, tidak mahal lah ya. Ya rata-rata orang selama dia menyelesaikan pendidikan sekitar 3 sampai 4 juta selama 6 bulan ya. Termasuk mereka pergi ke lapangan, praktik dan sebagainya. Dan itu sebenarnya hanya mengganti biaya kebutuhan mereka dan biaya operasional pengajar di IPB. Ya. Oke. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang bahwa satu semester itu mahal itu. Iya. Enggak. Saya lagi rame banget gitu Enggak, sekarang tuh isu-isu dan mereka kampus. terima dan sejauh ini yang kemudian menopang semua itu adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Khususnya di Dinas Pemberdayaan Desa DPMD. Oke. Ya. Siap. Ini saya baru juga awal udah Baru banget ya. Awal nih pembahasan udah benar-benar kesana kesini udah benar-benar sangat dalam juga gitu ya. Jadi memang Pak Sofian ini emang udah nyiapin wadah lah baik secara pendidikan alternatif maupun formal kayak gitu Ya, untuk masyarakat betul. gitu. Untuk memajukan desa gitu, pembangunan desa gitu khususnya. Juga ini sih Pak karena ini aku tertarik banget ngomong soal data desa presisi kayak gitu kan Bapak ini sibuk kayak gitu terus gitu ya. bekerja juga di ranah akademisi kan sebagai dekan kayak gitu tapi masih bisa gitu ngasih inovasi gitu soal data presisi desa ini gitu. Apa sih yang melatar belakangi gitu untuk manajemen waktunya gitu? Bagaimana sih gitu bisa sampai terlahir kayak gitu? Iya. Dosen punya kewajiban tridharma perguruan tinggi. Selain dia mendidik dalam aspek pendidikan, dia juga harus mengabdikan. Ya, Tridharma perguruan tinggi. Mengabdikan dan juga dia harus melakukan riset kan. Logiknya begini, dari riset itu akan bisa menjadi bahan ajar pendidikan dan juga bisa kemudian inovasi yang diabdikan. Itu dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah,
Mengapa kemudian data desa presisi ini lahir? Ini perjalanan panjang ini. Ya, ini menarik nih. Hampir saya pikir kalau dosen yang berpikir ya menekuni profesinya. Saya sebagai seorang sosiolog menekuni profesi saya sebagai seorang sosiolog pedesaan. Jadi tugas saya masuk keluar desa kan, ya masuk keluar desa. Itu bermula dari tahun 2005. Semenjak saya menjatuhkan pilihan setelah menyelesaikan program magister saya berpikir bahwa saya harus banyak melakukan riset, ya, dan saya memilih kampus untuk tempat pengabdian saya. Lalu kemudian saya diajak lah, pada saat itu masih menjadi asisten dosen tahun 2005, diajak oleh seorang senior untuk meneliti mengenai kawasan pedesaan. Jadi undang-undang desa khusus pasal bab 9 tentang kawasan pedesaan itu lahir dari IPB sebenarnya. Oke. Sewaktu itu saya masih sebagai asisten dosen. Kemudian bersama-sama dengan mentor saya lakukan riset. Pertanyaan besar pada saat itu adalah, karena riset saya tentang ekonomi kawasan dan sosial ekonomi kawasan, saya mencari data. Untuk menghitung potensial kawasan itu kan harus ada data. Iya. Data luasan lahan pertanian, data luasan aktivitas produksi lainnya lah, dan seterusnya, itu harus ada. Tetapi ketika saya lihat dan bertanya kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa, datanya kok nggak pernah terupdate, datanya kok nggak persis sama dengan aktual yang saya lihat. Kalaupun ada jawabannya kira-kira, lah ini gimana ceritanya ini? Pemerintah punya data sebenarnya tentang data potensi desa dan profil desa, tetapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa itu presisi. Udah, saya berpikir suatu waktu ini pasti akan terjadi perubahan. Nah, tahun 2005, 2010 saya kemudian masuk dosen, kemudian saya tekuni lagi, lebih jauh lagi karena saya sudah selesaikan program doktor pada saat itu. Nah, tiba kemudian momentumnya adalah Undang-Undang Desa 2014. Nah, momentum Undang-Undang Desa ini menarik sebenarnya kalau mau dipakai sebagai determinan perubahan Indonesia mulai dari desa. Di dalam Undang-Undang Desa ada 2 hak yang diberikan oleh desa, ya, kepada negara. Negara ke desa diberikan 2 hak, yaitu hak rekognisi dan hak subsidiaritas. Nah, salah satu pengakuan dan subsidiaritas yang kemudian melekat di dalam adalah sistem informasi desa (SID). Tetapi sistem informasi desa yang kemudian disajikan hari ini itu kan sangat tidak mendalam, ya. Kalaupun dia menggambarkan sangat administratif, ya. Lalu saya berpikir ini nggak bisa. Ya. Pada saat itu isu tentang big data, isu tentang era 4.0 itu mulai berkembang itu 2014 itu. Lalu saya pelajari lah tentang big data itu. Saya pelajari tentang artificial intelligence. Apa yang terjadi ke depan? Indonesia ini harus punya big data. Tetapi bagaimana caranya? Ya. Kalau sekarang kan big data itu lahir dari pendekatan deduktif kan ya, melalui aplikasi-aplikasi Instagram, Facebook, kemudian dengan situ kemudian secara partisipatif orang mengisi dan orang mengetahui kecenderungan kita apa dan sebagainya, kesukaan kita terhadap produk itu tertentu akan tahu. Tetapi saya pikir ini tidak presisi juga sebenarnya. Meskipun faktor pengulangnya adalah behavior yang terjadi setiap orang, tetapi tidak bisa menggambarkan keseluruhan manusia. Padahal di balik angka-angka atau jiwa manusia itu ada pertanggungjawaban moral sebagai seorang akademisi maupun seorang penguasa atau rezim, ya. Saya berpikir ini harus ada inovasi baru. Nah, dalam konteks itu kemudian saya berpikir ini harus dirubah pendekatannya. Karena persoalan kemudian ketidakpresisian yang akurat data itu adalah persoalan metodologik atau pendekatan yang dilakukan. Saya rubah lah, kalau selama ini dilakukan secara top down, dari atas ke bawah, saya rubah dari bawah ke atas. Ya, bawah ke atas, button up dia, dari bawah ke atas. Nah, sebagai seorang yang lahir dari pola pikir induktif, ya, berpikir dari yang kecil, mikro, lalu kemudian ke meso, ya, saya berpikir bahwa ini bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi drone, robotik, artificial intelligence yang dibulati dengan istilah digitalisasi atau era 4.0. Ini bisa dilakukan dari setiap aktivitas orang dan setiap individu orang itu bisa tergambar datanya.
Lalu saya berpikir keras, saya lakukan riset lah pada saat itu, tahun 2017. Yang menarik bagi saya ketika saya membandingkan metode yang saya pakai dengan metode yang pemerintah pakai, ada 47,13% data yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk tadi mengambil keputusan politik, kebijakan, plus dengan implementatif itu kemudian tidak akurat. Hampir 50%. Berarti kalau hampir 50%, boleh dikata kemudian perencanaan pasti error. Ya. Implementasi pasti error. Kalaupun monitoring evaluasinya kemudian benar, maka saya yakin kebenaran daripada implementasi itu asal Bapak senang. Jadi teman-teman ya, yang perlu diketahui bahwa di era 4.0 ini harus ada perubahan yang revolutif ya, untuk memberikan gambaran existing setiap individu, setiap keluarga, setiap warga, setiap masyarakat dalam konteks bagaimana kemudian kehadiran data tersebut. Sehingga tadi ya tidak perlu lagi kemudian ada salah sasaran dalam memberikan bansos. Tidak ada lagi kemudian salah sasaran dalam merencanakan, tidak ada lagi salah sasaran untuk kemudian mengeksekusi sebuah kebijakan. Tidak ada lagi nantinya. Yang ada adalah ketepatan. Nah, untungnya tahun 2017 saya lakukan riset, 2020 kita masifkan lagi, kita uji lagi, dan kompleksitas pendekatan ini kemudian lahir, dan alhamdulillah hari ini sudah hampir ribuan desa, data desa presisi, ini kemudian bisa dilakukan di beberapa tempat. Ini sih Pak, aku juga mau nanya terkait prosedur dan mekanismenya ketika tadi Bapak udah menjelaskan secara latar belakang lah kayak gitu. Terkait data presisi desa itu, kayak gitu. Juga sekalian sama konfliknya gitu. Kemungkinan potensi-potensi konflik yang bisa terjadi kayak gitu di lapangan. Yang pertama mekanisme gini prosedurnya. Jadi data desa presisi ini kan konsep, ya, konsep yang kemudian bagaimana memperlihatkan ya kondisi existing desa, kondisi kekinian desa yang kemudian secara presisi atau akurat yang dikerjakan oleh siapa? Oleh orang desa, ya dikerjakan oleh orang desa. Tapi fungsi perguruan tinggi adalah mendampingi, ya. Nah, perguruan tinggi harus menciptakan teknologi untuk mempermudah orang desa melakukan collecting atau pengumpulan data. Jadi data desa presisi tidak akan berjalan kalau tidak ada partisipasi warga. Nah, sehingga sebenarnya data desa presisi ini adalah mengkombinasikan atau mensintesiskan lah bahasa kerennya di ilmu ilmu kampus itu adalah bahasa keren sintesis. Mensintesiskan 3 pendekatan. Ada namanya pendekatan sensus. Jadi sensus itu bukan survei loh ya. Survei itu kan sampling. Kita enggak semua manusia yang hidup di dalam administratif desa itu yang tinggal di bawah bangunan rumah itu harus disensus. Ya, berapa jumlah misalnya sana kita punya rumah ya, rumah sana itu berapa manusia yang hidup di dalamnya. Itu harus disensus itu. Umurnya berapa, namanya siapa, ada handphonenya atau tidak, niknya, kakaknya, semuanya. Ada 208 parameter kita sensus. Nah, yang kedua adalah spasial. Spasial itu adalah sebenarnya merepresentatifkan bagaimana menggambarkan kondisi existing lanskap desa. Karena di desa itu banyak itu land use-nya, penggunaan lahan. Seperti ini ada nih. Ya, penggunaan lahannya ada, apakah ada tanaman padi, kebun campuran, kemudian ada rumah, ada jalan, ada sungai, ada danau, terus digambarkan. Karena itu ekosistem yang bisa terkait. Dan itulah yang saya katakan tadi, bahwa dia bisa menggambarkan potensi. Jadi spasial itu menjadi penting. Nah, spasialnya yang saat ini kita rasakan, itu susah diakses kalau kita menggunakan satelit. Karena kelembagaan institusi pemerintah saja yang memiliki, dan kalaupun desa mengakses itu bisa berbulan-bulan. Padahal kemajuan teknologi tadi 4.0 saya katakan dengan adanya drone itu bisa menghasilkan citra yang resolusinya luar biasa tinggi, 2 cm. Ya, jadi kalau masnya lagi duduk di samping sungai, ya, melakukan aktivitas tertentu, ya nongkrong, ya, ketahuan itu oleh drone itu.
bisa tahu koordinatnya di koordinat berapa. Nah, termasuk rumah-rumah itu kita punya titik koordinatnya. Yang menariknya di dalam data desa presisi ini adalah semua rumah punya titik koordinat, dan titik koordinat itu yang kemudian disambungkan dengan tadi sensus yang kita pakai, tidak lagi sensus manual, pakai kertas, tapi pakai digital. Jadi pakai handphone masing-masing pemuda-pemudi desa, yang jadul pun bisa kita gunakan handphone tersebut. Jadi nggak perlu pengadaan handphone, nggak perlu. Nah, titik koordinat ini yang kemudian diberikan ke aplikasi digital sensus kita, yang namanya Sensus Merdesa. Ya, aplikasinya namanya itu, kemudian mereka melakukan collecting. Nah, setelah itu kemudian data collecting masuk. Nah, ini yang didampingi oleh perguruan tinggi. Jadi melakukan pengumpulan data itu adalah orang desa. Bagaimana cara mereka melakukan? Mereka didampingi, dikuatkan kapasitasnya. Oh, cara penggunaannya begini, cara operasinya begini, cara melakukan begini, didampingi oleh perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu hanya sekedar mensupervisi aja. Nah, umumnya setiap desa itu tergantung jumlah RW-nya. Kalau rukun warganya 6, maka paling range pemuda-pemudi yang terlibat dalam satu RW adalah 2-3. Berarti 12-18 orang. Ya, kalau 6 RW-nya. Nah, kemudian setelah itu, ya, keterlibatan mereka itu adalah representatif dari partisipasi. Jadi, data desa presisi ini adalah kombinasi pendekatan untuk melahirkan data yang presisi tadi. Ya, data yang presisi dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ketika kita memiliki data semua itu yang 208 parameter, kemudian kita punya juga data spasial 52 parameter, dihubungkan, dikawinkan, dibangunkan algoritmanya, jadilah dia kemudian nanti artificial intelligence yang kalau kita menggambar kemiskinan nggak perlu lagi kita bingung. Rumah mana yang miskin kita tahu, siapa kepala keluarga kita tahu, berapa jumlah anaknya kita tahu. Apa pola makannya kita tahu semuanya. Stunting hari ini yang menjadi persoalan, kita sudah bisa membaca dengan potensi stunting karena data ini bergerak gitu. Jadi sangat mudah dilakukan, sangat mudah. Nah, semua ini dilakukan perlu berkolaborasi. Kolaborasinya itu adalah 1 bersama pemerintah desa, 2 bersama pemuda-pemudi desa. 3 bersama aparat juga kita libatkan. Babinsa, Kantipmas kita libatkan supaya mereka memonitoring bahwa ini merupakan bagian dari kerja-kerja kolektif yang harus kita lakukan. Nah, ini relatif lebih murah. Kenapa? Karena kita lakukan di bawah dan dia bersifat gotong royong. Ya, semangat spirit gotong royongnya bahwa saya punya data yang akurat, maka keadilan itu bisa terbangun dari dalamnya. Nah, untuk itu sebenarnya yang kita harapkan ke depan itu inovasi ini bisa diadopsi oleh pemerintah. Karena pendekatan-pendekatan jadul sudah bukan waktunya lagi, Mas. Iya, betul. Sudah harus diselesaikan itu pendekatan jadul itu. Nah, itu kita lakukan. Nah, tadi pertanyaan ada konflik ya? Iya, potensi konfliknya. Sebenarnya potensi konfliknya ini ya kalau isu politik ya. Dekat isu politik ini orang kira kita mengambil data untuk kepentingan partisan partai tertentu atau kemudian kandidat tertentu. Tidak sebenarnya. Itu terjadi di salah satu kabupaten ya di Pulau Sumatera. Tapi dengan saya jelaskan bahwa tidak ada kemudian kepentingan apapun karena saya datang dengan bendera IPB, perguruan tinggi, cair. Yang kedua sebenarnya konflik yang bisa dihadirkan itu adalah kesalahpahaman bahwa data ini adalah diperuntukkan bagi data untuk pihak-pihak tertentu tidak. Untuk itu tadi saya katakan, kalau pemerintah turun, kalau perguruan tinggi turun, itu legitimasi data itu adalah untuk kepentingan publik. Dan itu bisa dicek untuk semua orang. Insya Allah enggak, saya yakin. Ya. Secara ini juga masyarakat bakalan kayaknya lebih ini ya, kalau misalkan dari kampus yang datang gitu. Iya, betul. Bakal langsung kayak, oh ya siap, langsung kayak betul, gitu. Ya. Oke, paling selanjutnya ini sih aku juga sekarang sebelum-sebelumnya ini baca soal quotes gitu yang ada dari Bapak yang bilang untuk mengakhiri kebohongan pelaksanaan pembangunan, maka mau tidak mau data desa presisi sebagai konklusinya kayak gitu. Ya, sekarang aku dengan pembahasan ini yang lebih dalam, aku sepakat dengan quotes itu sih Pak, kayak gitu. Iya. Karena begini, ada pernyataan menarik ini, ada pernyataan dari seorang peraih Nobel ekonomi, namanya Babul Haq.
Ada buku yang ditulis di tahun 85-an lah. Saya dapat buku itu dari pembimbing saya. Mabul Khair ini peraih Nobel Ekonomi. Dia menyatakan begini, ada 7 dosa para perencana pembangunan. Satu di antaranya adalah permainan angka-angka. Oke. Nah, sebenarnya jauh hari sebelum Mabul Haq mengatakan itu, tahun 59, Bung Karno dan Bung Hatta itu mengumpulkan 513 para cendekia. Para cendekia dari Sabang sampai Merauke, berbagai latar belakang politik mereka, berbagai latar pendidikan mereka dikumpulkan oleh Bung Karno Hatta. Apa dia katakan dan dirumuskan pada saat pertanyaan satu, bagaimana mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dijawab dengan apa? Dirumuskan lah ya, rapat berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu ya. Apa jawabannya? Ternyata tidak rumit. Ya. Cukup menjawab 5 aspek kesra bagi keluarga dan individu yang ada di setiap manusia yang tinggal di Indonesia. Apa 5 aspek kesra itu? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kemudian ekonomi. Ya. Kemudian perlindungan sosial, ya, dan HAM, serta yang kelima adalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Potret itu dengan sebaik mungkin. Nah, caranya gimana memotret itu? Coba, founding father kita sudah mengatakan jauh hari dengan cara democratic rural development, pembangunan desa yang demokratik. Pembangunan desa yang demokratik itu kan mempersiapkan partisipasi. Iya. Yang kedua apa? Sediakan data akurat. Kenapa? Karena kata yang diketahui oleh Profesor Muhammad Yamin ya pada saat itu, dia katakan bahwa persoalan data akurat ini menjadi problem ya kalau tidak kita selesaikan, karena data itu bisa mengarahkan pikiran kita. Nah sekarang saya tanyalah, misalnya Mas, saya tanya, Mas percaya nggak sekarang kemiskinan 9%? Mas percaya nggak pertumbuhan ekonomi kita 7%? Ya. Saya sebagai seorang akademisi bertanya, dari mana angka itu? Iya, betul. Ya kan? Kalau itu angka adalah angka agregat, saya tanyakan, sebarannya di mana? Berapa kontribusi Pulau Papua terhadap 9% kemiskinan itu? Berapa kontribusi Pulau Sumatera? Ya. Andai kata misalnya dikatakan, kontribusi Sumatera itu ya dari 9% itu adalah 25%. 20% itu terdistribusi di mana? Di Nangro Aceh Darussalam berapa persen? Di Sumatera Utara berapa persen? Di Sumatera Barat berapa persen? Di Lampung berapa persen? Di Jambi berapa persen? Nggak ada itu. Kalaupun dia jawab, oke, kontribusi misalnya Nangro Aceh Darussalam itu adalah 13%. 13% di kabupaten mana? Karena Aceh kan banyak. Iya. Disebut kabupaten A, B, C, D misalnya. Saya tanya lagi, di kabupaten B misalnya, ya berapa persen kontribusi kecamatan A, B, C? Nggak bisa dijawab itu. Itu data agregat. Nah, data agregat ini data yang kemudian mengantarkan kita ya untuk percaya, betul, mengarahkan pikiran kita, dan itu problem itu. Nah, bagi kami ya jawaban kami adalah lakukan data desa presisi. Itu akan mengakhiri konflik itu. Nah, ini jauh hari saya sudah sampaikan tuh. 2017 loh saya melakukan penelitian itu, Mas. Saya menemukan 47,13% tuh data error. Nah, sekarang paradoks. Paradoksnya kenapa? Paradoksnya teknologi maju, ya. Perkembangan dunia sudah oke. Sekarang India sudah berbicara masalah satelit sekarang ini. Dia kemarin menerbangkan roketnya kan untuk membangun satelit baru. Kita gimana, Mas? Datanya belum selesai. Nah, ini harus dilakukan menurut saya. Orang sudah sampai di bulan, kita masih mendarat. Nah, ini problem. Nah, bagi saya adalah ya segerakan ini. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Individu-individu yang harus dibantu, ditolong. Individu-individu harus berkreasi, mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Dan itu kalau dilakukan itu sangat luar biasa sekali. Nah, itu background sebenarnya. Pernyataan coach itu background dari yang saya temui di lapangan. Jadi semuanya ini berasal dari tadi pengetahuan di lapangan dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh dari kampus yang kemudian saya praksiskan di lapangan. Gitu, Mas.
Sangat-sangat menarik sekali pembahasannya sih kayak gitu. Eh, ini sih aku dari tadi nih ngobrol nyaman banget, Pak. Beneran di sini. Terus Oke. juga tadi kan udah jalan-jalan Iya. ke sana. Aku ngelihat juga di sini komunitas untuk proses tanamnya ini tuh ada ubi ya, Pak itu. Oh iya, iya, Berapa iya. ininya, berapa banyak gitu panennya segala macam gitu Oh, untuk ini ininya gitu. sebenarnya karena sini kan karena learning center ya. Iya. Learning centernya adalah spot-spot aja. Kita menyediakan bibit, kemudian pembelajaran di sini. Kalau kita sekarang bernetwork ya, berjejaring dengan petani-petani. Kurang lebih sekitar 14 hektar lah sekarang. Kita organisir ya. Karena begini Mas, eh pertanian Indonesia, khususon di Pulau Jawa ini, kalau tidak diorganisir, itu tidak akan mampu berkembang dengan baik dan untuk mencapai industrialisasi desa. Untuk itu, basis komoditi itu Oke. punya luasan tertentu yang memenuhi skala usaha. Nah kita di Indonesia ini, khusus di Pulau Jawa, itu petani guremnya lebih banyak daripada petani yang memiliki luasan lahan di atas 2 hektar. Karena kelayakan untuk berusaha, untuk satu rumah tangga petani itu 2 hektar. Sekarang kita nggak punya banyak petani gurem. Ya, Bogor ini, Bogor, kabupaten, rata-rata paling maksimal mereka pilih sekitar kurang lebih 3.000 meter persegi. Nah, 3.000 meter persegi ini kalau sendiri-sendiri menanam, itu tidak akan pernah, punya kekuatan. Maka kemudian kita harus organisir, ibaratnya sapu lidi. Iya, betul. Kalau sapu lidi itu satu satu lidi itu kemudian membersihkan sesuatu nggak bisa itu. Tapi dia kalau dihimpun, Makin kuat. diikat makin kuat, nggak bisa terpatahkan. Nah begitulah sebenarnya. Jadi yang kecil-kecil ini harus diorganisir. Nah buktinya alhamdulillah terjadi. Artinya dengan contoh sini kita ajarkan para pemuda desa untuk cara menanam, cara memelihara, cara memanen. Juga kita linkkan dengan pasar. Oke. Yang dulunya, dengan pasar. riset saya menemukan ya, dulu kalau petani kemudian jual ubi dibeli oleh pedagang kecil dan pedagang besar itu hanya 600 perak per kilo. Nah sekarang ini bisa kita beli 2.700, bisa juga punya jadi 4.000 ya. Kalau dia kemudian sudah sesuai dengan kelas ya atau tipe ubi yang kemudian layak untuk dijual. Jadi memotong mata rantai ya, menyambungkan mereka dengan pasar petani itu sangat luar biasa sekali. Nah, itulah tugas kita. Oke. Nah, tugas kita itu adalah memberikan contoh, mengorganisir, memberikan pengetahuan ya dan bekerja bersama. Tidak bisa tidak. Itu mandat dari pendiri bangsa loh. Bung Hatta mengatakan kooperasi. Kooperasi itu adalah cooperation ya. Ayo kita kerja bersama. Nggak bisa tidak. Karena struktur petani kita dari dulu sampai sekarang tidak berubah-berubah itu. Jadi industrialisasi pedesaan kalau kita ingin menjadi negara industri, maka perbaiki pertaniannya, perbaiki perikanannya, dan cara apa? Diorganisir, solidaritas ditumbuhkan. Dengan serta-merta maka akan terjadi kesejahteraan dan kemakmuran. Gitu Mas. Oke. Ceritanya. Ceritanya. Gitu. Itulah niat-niat kita sehingga mudah-mudahan ya langkah-langkah ini bisa kemudian menjadi bagian penting dalam kontribusi bagi bangsa kan. Oke, betul. Aku juga ngeliat sebelumnya ini belakangan ini tuh Bapak ini nerbitin buku. Oh iya. Ya, yang judulnya itu Inkolusi Republik Merdesa kayak gitu. Nah, itu tuh ini boleh sih buat teman-teman takutnya ada yang mau. Jadi Inkolusi Republik Merdesa itu adalah pemikiran saya tentang desa selama 10 tahun. Oke, 10 tahun. Ya, 10 tahun terakhir sebenarnya. Saya terbitkan tahun 2019 kalau nggak salah itu 2019. Mengapa kemudian saya terbitkan dan saya berjudul Involusi? Involusi itu adalah perubahan dan pembesaran, tidak kemudian kalau kita inginkan kan kemajuan itu kan dia dari satu tapak ke tapak berikutnya itu kan dia harus ada yang lebih baik lagi. Iya. Ini tidak. Jadi ibaratnya ini kalau satu hektar satu hamparan misalnya 100 meter lah. 100 meter ini dikerjakan oleh satu orang. Seharusnya kalau evolusi dan revolusi itu berikutnya dia punya 200, dikerjakan satu orang. Jadi ada pembesaran skala kan. Ya, pembesaran skala gini.
Ini tidak involusi. Involusi itu adalah pembesaran tapi di dalam 1 hektar 100 meter persegi tadi yang satu orang diisi 2, 3, 4. Akhirnya mereka berbagi. Nah, ketika dia berbagi, kompleksitas menjadi tidak bisa dihindari. Nah, di Indonesia itu juga terjadi. Ya, mengapa saya katakan involusi Republik Berdesa? Di desa kita punya nilai-nilai kesantunan, keadaban, ya, kemudian kearifan. Tetapi itu terenggus. Mengapa terenggus? Karena tadi penetrasi nilai luar itu masuk. Kapitalisme, ya, itu sudah luar biasa sekali di desa itu. Tidak ada lagi kemudian saudara dan teman. Yang ada kamu punya tenaga, saya beli. Iya, betul. Nah, kalau budaya kearifan, budaya keadaban itu kan harusnya membuat solidaritas kita semakin baik kan. Nah, di bawah naungan Republik itu, ya itu yang saya kemudian tulis sebenarnya dari bab 1 sampai bab berikutnya itu yang epilog, saya katakan bahwa pertumbuhan paradigma pembangunan itu kemudian tidak seiring apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Buktinya apa? Kita negara agraris tapi impor. Iya. Kita negara maritim tapi impor garam, impor ikan. Kan lucu itu. Iya kan? Di mana nilai-nilai keadaban kita? Kan nggak ada. Di mana nilai kearifan kita untuk mengembangkan potensi sumber daya kita? Tidak ada. Nah, saya kupas lah itu. Saya kupas dari A sampai Z. Nah, itu 10 pemikiran terakhir. 10 tahun pemikiran saya tentang desa. Itu termasuk dalam involusi Republik Desa. Oke, menarik. Oke, tadi ngomongin soal impor barang gitu, kita masih ngeimpor dari mulai garam terus sampai bahkan padi juga gitu. Itu tuh menurut sudut pandang perspektif Bapak deh gitu, untuk kenapa sih kita tuh masih buat impor kayak gitu untuk persoalan ini gitu. Nggak Kayak serius aja. Nggak serius. Oke. Kalau kita seriusin untuk menghasilkan atau memproduksi tadi seperti beras, Iya, itu. kemudian kentang, kemudian buah-buahan, itu bisa kok. Nggak kalah. Kita nggak serius aja. Karena hamparan kita luas. Tidak ada keberkahan yang diberikan di dunia ini kecuali Indonesia. Indonesia tidak mengenal musim ya. Setiap tahun bisa menumbuhkan tanaman. Ya, begitupun juga garam, luasan pantai kita luar biasa sekali. Jadi tidak akan mungkin garam, tidak ada keseriusan. Jadi kita butuh hari ini yaitu keseriusan mengurus negara dan rakyat. Nah, jika kita serius mengurus negara dan rakyat, ya, maka saya yakin impor itu akan terhenti. Impor akan terhenti apapun. Ya, yang saya katakan tadi itu karena terjadi involusi tadi. Iya. Nilai-nilai merdesa tadi, keadaban, kearifan, ya, etika pembangunan misalnya, yang memperhatikan ekosistem, keberlanjutan sumber daya, itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali kita miliki. Tetapi itu tidak digunakan dan dimanfaatkan. Akibatnya apa? Orang karena melihat marginnya, ini politik margin ini, politik ekonomi margin. Oke. Sehingga para aktor-aktor yang melihat itu udah mengatakan, oh kita tidak bisa menghasilkan beras sehingga kita tidak bisa swasembada. Siapa bilang? Kita pernah swasembada kok. Ya kan? Oh kita nggak bisa menghasilkan buah yang manis. Siapa bilang? Di berbagai tempat bisa kok. Kemarin saya baru sekitar teman saya. Menghasilkan mangga itu luar biasa besar itu. Di Thailand nggak bisa. Di kita bisa. Garam di beberapa tempat di pesisir itu bisa kok. Kualitasnya tidak kalah kok. Nah sekarang ada nggak keseriusan itu? Oke. Ada nggak kemauan? Nah ini persoalannya. Nah sehingga mumpung nanti 2024 ini alih kepemimpinan ya. Saya berharap sebenarnya itu dihasilkan satu keseriusan ya. Yang mana keseriusan itu bisa kita dorong ya bersama-sama ya agar menghentikan tadi impor-impor itu. Karena sumber daya kita itu sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya katakan tidak ada negara yang ya sesubur Indonesia ini.
Kalau negara lain ada musim-musimnya, ada musim dingin kemudian tidak bisa memproduksi apapun. Indonesia bisa. Bahkan sekarang luar biasa dengan kemajuan teknologi di beberapa negara seperti Cina itu bisa sekarang memproduksi kentang, bisa memproduksi sayur-sayuran pada satu sisi. Karena apa? Teknologi digunakan untuk mengatur suhu dan sebagainya. Lah kita tanpa sentuhan teknologi itu sangat mungkin kita lakukan. Nah untuk itu kemiskinan bisa nol, zero poverty itu bisa tercapai ketika apa? Sumber daya yang kita optimalkan. Tapi harus ada keseriusan negara, ya. Etika pembangunan itu harus diluruskan dengan baik sehingga no interest terkait dengan keuntungan pribadi. Nah disitulah letaknya sebenarnya yang terjadi hari ini. Oke, berarti garis besarnya di sini pemerintah ini memang tidak punya keseriusan kayak gitu untuk membangun tadi gitu. Ya intinya kalau serius prakteknya kita nggak impor. Betul. Oke, teman-teman di belakang takut ada yang mau nanya nih, boleh. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan ditanyakan mumpung ada narasumber keren kita di sini nih. Ya, tadi kan ngobrol-ngobrol depannya tentang environmental ethics juga nih, ada pembahasan kan. Cuma belum kedengeran dikit. Nah, tentang sudut pandangnya tuh environmental ethicnya tuh kita tuh gimana ya? Kita kan orang-orang teman-teman yang awam ini nggak ngerti nih gitu. Oke baik ya environmental ethic ya sebenarnya etika keberlanjutan ya lingkungan. Intinya begini, pembangunan itu kan selalu berparadigma pertumbuhan ekonomi. Ya, tetapi lihat bahwa di dalam proses pembangunan itu tidak hanya ekonomi saja, ada manusianya di dalam atau sosialnya, ada lingkungannya atau ekosistem. Ini harus kemudian saling bertalian satu sama lain. Oke. Nggak bisa kemudian pertumbuhan ekonomi kita kejar tetapi sosialnya ketimpangan, disparitas. Nggak bisa. Untuk itu faktor ekosistem jadi penting. Faktor ekosistem atau lingkungan di mana pemanfaatan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu kemudian dikembalikan kepada ruang-ruang ya di mana saling terkonektivitas satu sama lain. Nah, saya berpikir bahwa bolehlah kita kemudian menjadikan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa ya jangan terjadi kesenjangan. Untuk itu konsepsi tentang kesenjangan ini kan bisa diukur melalui Gini rasio indeks atau ketimpangan. Nah, persoalannya kemudian ketimpangan itu ya dilihat dari pendapatan. Nah, sekarang bisa nggak terjadi pemerataan pembangunan? Bisa kalau kemudian kita berikan alat produksi itu dan aktivitas produksi dilakukan oleh rakyat. Dengan apa? Dengan tadi ya tidak kemudian melakukan input produksi itu yang non organik atau anorganik, tetapi lebih kepada organik. Karena sumber daya kita kaya, ya kaya menghasilkan pupuk organik, baik kemudian cair atau padat, kemudian juga bisa kemudian bertalian dengan penyelamatan ekosistem. Kalau kita pakai semua yang kemudian anorganik, rusak semua kita. Ya. Nah, 3 kata kunci sebenarnya yang perlu dilakukan adalah pemerataan harus terbangun, keberlanjutan ekosistem harus dijaga, dan yang ketiga adalah fungsi manusia harus berjalan dengan baik. Nah, fungsi manusianya itu adalah ketika realitasnya kemudian yang terjadi hari ini, kita melihat sumber dayanya kita belum terlalu maksimal baik, maka kita harus dorong dengan apa? Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan. Karena di balik aktivitas pemberdayaan ada empower, ada keberdayaan. Di balik keberdayaan, ya ada kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian harus ditata, saya kira. Nah, sehingga tidak ada lagi terjadi tadi kesenjangan di mana-mana. Sekarang kesenjangan kita luar biasa di desa. Betul. Ya, bisa 0,5 Gini rasionya. Ya. Begitu, Bro. Ya. Sama ada titipan pertanyaan nih Ya. tentang environmental ethics juga kan ya. Kan kemarin-kemarin rame banget tuh di media kayak wah masalah polusi udara dan lain-lain, terus udah gitu wah banyak lah masalah polusi dan lain-lain, terus limbah juga gitu. Itu sebenarnya harusnya environmental ethics itu bermain nggak sih di situ, atau memang seharusnya pemerintah udah ada sebenarnya sebelumnya atau tidak berjalan, atau gimana sih sebenarnya tuh kondisi yang hari ini tuh?
Iya, karena polusi, ya banjir dan sebagainya kan ulah manusia yang tidak bisa ditekan. Iya, kita tahu bahwa bumi ini punya kapasitas apa ya, carrying capacity, kapasitas terpasang untuk dia bisa kemudian memproduksi udara yang segar, tidak banjir, ya dan seterusnya. Akibat keserakahan, ya manusia mengakibatkan tadi, ya ekosistem hutan dirubah menjadi ekosistem hortikultur misalnya. Terjadi erosi, banjir. Tadi kemudian polusi udara. Kita tahu lah kemudian ini sudah padat penduduk. Ya, limbah di mana-mana. Warga menggunakan gas. Belum lagi kemudian kendaraan bermotor. Itu kan sangat luar biasa sekali. Nah, siapa yang bisa menekan ini? Salah satunya bisa menekan adalah kebijakan. Kebijakan. Nah, dalam konteks itu kebijakan kita dorong, tapi kesadaran kita hadirkan. Fungsi kesadaran itu, awareness itu menjadi penting ya bagi masyarakat. Udah kemudian kalau kau sebisa mungkin ya gunakan ya energi yang kemudian tidak menghasilkan polusi. Energi apa? Energi misalnya panel surya. Kan sudah ada itu bisa digunakan itu. Ya. Nah sekarang juga tidak arif juga kalau kemudian orang disuruh menggunakan mobil listrik. Sekarang ada nggak kebijakan yang kemudian melakukan hal tersebut tapi sudah dipersiapkan? Kita kan masuk, ya oke lah kita masuk ke arah ke situ. Tetapi jangan sampai kemudian ya environmental etik itu, etika lingkungan itu kemudian disusupin dengan tadi kapitalisme juga, itu berbahaya juga. Betul. Jadi di balik itu ada perputaran modal yang kemudian menguntungkan sebagian orang. Nah itu berbahaya juga. Artinya kalau kita bicara masalah jejaring kehidupan, ya berbicara mengenai ekonomi lingkungan, maka kita berbicara bagaimana tadi gap, ya itu harus kemudian kita minimalisir karena kesenjangan itu terjadi. Kemudian kedua, orang sadar bahwa kita berpikir tentang ekosistem, ya. Berpikir ekosistem itu berpikir bahwa semuanya bisa menjadi siklus yang saling terkait. Yang ketiga sebenarnya kesadaran untuk apa? Untuk memanfaatkan energi yang tidak menghasilkan polusi, energi yang tidak menghasilkan limbah yang kemudian akan merusak kembali kepada manusianya. Dalam sistem pertanian misalnya tadi agroekologi, ya bagaimana kita bertani dengan ekologis. Artinya apa yang kita tanam sebenarnya itu bisa ya memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar yang ada di tempat produksi tersebut, tetapi ingat bahwa dia kemudian dengan harga yang murah, tapi petaninya juga bisa untung dengan menggunakan apa? Input yang organik. Itu salah satu contoh untuk pertanian. Kalau contoh-contoh lain seperti banjir, erosi dan sebagainya, ya tadi tekan itu hulunya supaya tidak dirambah. Sekarang begitu yang terjadi kan hutan-hutan kita itu dirambah, ya karena hutan dianggap sebagai sumber daya yang tidak menguntungkan secara nilai ekonomi, lalu kemudian diganti dengan hortikultur. Itu di beberapa tempat itu di Bandung ya, Jawa Barat, di pegunungan itu kan sudah habis semua itu. Seharusnya kan tidak, harus ditanami kopi lah. Kopi kan menguntungkan juga. Nah nanti networking di antara desa yang penghasil kopi dengan desa penghasil pangan itu saling bekerja sama. Itulah faktor networking ekosistem. Ekosistem jangan dilihat dalam aspek yang mikro loh ya. Oke. Itu bisa dilihat dari aspek makro dan meso gitu. Begitu kira-kira. Cukup pertanyaannya? Cukup ya, lanjut aja bang. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir sih, Ya. Pak. Kayak gitu untuk nutup podcast kita hari ini gitu. Nah, terakhir ini pertanyaannya ini karena dari sepengetahuan yang udah teman-teman riset bareng nih, Bapak ini kan aktivis 98, Ya, oke. Pak, Ya. kayak gitu. Terus juga aku mau tanyakan, kalau misalkan Bapak diasingkan, itu kalau misalkan diperbolehkan buat milih 3 buku Ya. apa yang bakal ada di dalam pengasingan itu, Pak? Yang Biar pertama- kayak Sultan Syahir, kayak gitu Muhammad Hatta, kayak gitu kan. Yang pertama jelas saya akan membawa buku saya tentang evolusi Republik Berdesa. Oke. Itu 10 tahun kontemplasi saya tentang desa. Saya selalu kemudian beranggapan dan selalu yakin bahwa Indonesia akan terang ya jika desanya terang. Nah, di balik buku itu banyak ide-ide yang perlu terus dikembangkan.
dari kemudian membaca kembali akan melahirkan gagasan-gagasan dan buku-buku baru lagi. Ya, saya yakin hal tersebut. Itu satu ya. Ya. Buku tentang evolusi Republik Indonesia. Yang kedua, saya ingin kemudian membawa buku entar. Ini bukunya Tan Malaka Oke, tentang Madilog, materialisme dialektika logika. Ya. Mengapa kemudian saya ingin bawa buku itu? Karena itu adalah pemikiran genuine. Buku itu buku yang kemudian referensinya sangat sedikit, tetapi hasil bacaan dan kontemplasi dari Tan Malaka. Dari negara ke negara, ya, dari pulau ke pulau, ya, dari daerah ke daerah. Jadi biasanya ya, pemikiran yang kemudian tidak dikooptasi dengan referensi itu akan melahirkan pemikiran yang genuine, substansial, dan sangat basic. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi ya? Dan itu dari situ bisa saya kemudian mensintesiskan dan kemudian mendialogkan dengan buku Evolusi Republik Indonesia, IRM itu. Yang ketiga, DBR. Di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi. Bung Karno. Ya. Mengapa saya katakan di bawah bendera revolusi itu menarik? Ya, jilid 1 maupun jilid 2. Karena di situ cerita tentang bagaimana negara ini berdiri. Dan bagaimana negara ini kemudian bisa besar. Dan kemudian bagaimana negara ini bisa merdeka. Ya. Dari situ kemudian lahir sebenarnya bagaimana kekuatan gagasan, kekuatan aksi, ya, dan kekuatan personality para founding father kita dengan segala kesamaan persepsi mereka, dengan segala konflik mereka di antara satu sama lain, tetapi berhasil kemudian mendirikan bangsa ini dan apa yang kita rasakan hari ini. Bahwa kemerdekaan itu belum selesai ya, tetapi itu adalah ikhtiar kita dah. Buku itu bisa merefleksikan sebenarnya bagaimana spirit dan solidaritas untuk membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan. Dengan tentunya tadi sejahtera, ya, adil, ya, dan equal. Ya, jadi equalitas itu harus terbangun. Ya mungkin 3 buku itulah. Saya malas membaca buku-buku di luar, tetapi buku luar sebagai pendukung. Di antara buku-buku yang kemudian menurut saya ini menarik untuk kemudian dibesarkan dan bisa menghadirkan buku-buku lainnya lagi. Oke, ya. menarik banget. Nggak kerasa Pak, udah 1 ya, jam. Udah lama tapi, ya. Aku ngambil kata-kata terakhir tadi yang dari Bapak bilang soal Indonesia cerah itu bisa dilihat dari desanya yang cerah, ya, kayak gitu. Wajahnya tuh memang harus dilihat dari desanya, kayak gitu. Ya, betul sekali. Makasih karena banyak. Desa itu pondasi ya. Iya betul. Desa pondasi. Makasih banyak Pak atas 1 jam waktu yang udah dikasih. Kita udah dikasih waktu juga buat berkunjung ke sini kayak gitu. Ya. Jamuannya semua tempat dan ininya dari kemarin gitu. Makasih banyak Pak. Ya. Juga buat teman-teman. Sering-seringlah datang ke sini teman-teman. Ya, buat teman-teman juga boleh banget buat datang ke sini. Nanti link Instagramnya juga sama alamatnya juga semua dikasih tahu di Instagram Woktifam kayak gitu. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman Woktifam ya. Sehat-sehat terus. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Woktifam, sampai berjumpa kembali di lanjutan dari podcast Tifam yang akan datang nanti di depan dengan narasumber-narasumber yang pastinya juga bakalan lebih menarik kayak gitu. Oke, sekian dari kita teman-teman Woktifam. Sampai berjumpa kembali. Podcast.